Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pada saat pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah deep learning. Yakni di sini ada studi kasus mengenai mengenai ini ya sentimen analisis dari review film menggunakan dari dataset keras. Di sini dimulai untuk codingnya, dimulai dari awal yakni penarikan dataset melalui di Google Colab kita tarik datanya melalui dari keras di sini dengan dimana kita buat dari mulai Xtrain atau data latihnya di sini ya, data latih Xtrain dan Ytrain, lalu data testingnya Xtest dan Ytest, dimana kita tarik dari keras sebanyak 10.000 ya, number word 10.000. Lalu setelah ditarik untuk data setnya, berikutnya kita lakukan pra-processing. Di sini untuk pra-processing yang dilakukan itu adalah dengan melakukan penyamaan dari panjang karakter. Di sini panjang reviewnya kita disamakan semuanya menggunakan fungsi di sini pad sequence ya, di mana kita setting di sini untuk panjang reviewnya itu adalah maksimal 256. Ini diterapkan di Xtrain dan Xtest ya. Ini preproses yang dilakukan. Ini agar menyesuaikan dengan arsitektur yang akan dibuat. Setelah dataset di preprocessing ya, berikutnya kita berlanjut di sini mulai melakukan pemodelan di sini dengan sekuensial, di mana di sini untuk arsitekturnya untuk input dimensi 10.000, artinya di sini dataset ini memiliki 10.000 fitur. Lalu output dimensinya 32. 32 ini adalah berarti di lapisan neuron yang kedua, di lapisan yang hidden layer kedua. Jadi ini dari lapisan input 10.000, untuk yang di lapisan kedua atau hidden layernya itu 32. Lalu input length ini 256. Nah, ini sesuai 256 ini di mana dari hasil preprocessing tadi ya. Karena kalau tidak di preprocessing ini kan tidak semuanya tidak sama gitu ya. Tadi di sini untuk panjang input length-nya itu ada 256. Lalu di sini untuk yang lapisan kedua atau yang hidden layer yaitu ini dimensinya 32 ya, menggunakan activation ReLU. Lalu yang terakhir ini di bagian outputnya, nah itu dengan jumlah outputnya itu 1. Jadi semuanya dijadikan 1 ya dengan activation-nya itu ada sigmoid. Nah, setelah model dibuat, berikutnya lakukan kompilasi model, di mana di sini digunakan untuk optimizer-nya itu adalah Adam, lalu loss-nya itu menggunakan algoritma dari binary cross entropy, dan matriks yang digunakan itu adalah akurasi. Nah, ini untuk di bagian pemodelan. Setelah dilakukan pemodelan, model yang kita buat ini langsung saja dilakukan training terhadap data data latih ya, maaf. Jadi model kita panggil modelnya, lalu kita terapkan di sini terhadap Xtrain dan Ytrain. Dengan untuk di awal kita gunakan epoch-nya dengan jumlah 5 dengan batch size 512 dan validation speed 0,2. Di sini setelah di running, di sini si model akan mentraining data sehingga sampai dengan 5 kali ya, karena sesuai dengan kita setting di sini 5 epoch.
Nah, di sini historinya bisa terlihat dari mulai loss, validasi akurasi, dan val loss. Ya, di sini kita gunakan tiga ya, ada 4. Di sini ada akurasi, loss, ada val akurasi, dan val loss. Nah, di sini jadi untuk akurasi pun kan meningkat ya. Semuanya meningkat dari mulai epoch pertama sampai dengan epoch kelima. Oke, sehingga ketika model yang sudah di training ini kita lakukan pengujian terhadap data latih di sini menggunakan langsung ya loss akurasi, model evaluate menghasilkan nilai untuk akurasi itu adalah 86% dengan jumlah loss-nya itu 0,3390 poin ya. Jadi secara keseluruhan si model ini itu pengujian untuk akurasinya itu adalah sebesar 86% ya. Namun belum selesai sampai di sini. Berikutnya akan coba kita visualisasikan di sini conversion metric ya, karena untuk mengetahui ya kalau klasifikasi itu kan memang harus divisualisasikan untuk conversion metricnya. Sini kita coba untuk visualisasikan untuk conversion metricnya. Nah, dari visualisasi untuk conversion metric di sini untuk kelas ini ya, untuk kelas negatif dan positifnya ini didapatkan hasil contoh di sini ya. Untuk pada kelas negatif untuk yang true-nya itu true negatif sebesar 10.887. Untuk yang false negatifnya itu 1.613. Untuk di kelas positif untuk yang false positif itu sebesar 1.876 dan true positifnya itu 10.624. Oke. Nah, ini dari conversion metric. Selanjutnya kita lihat untuk validasi modelnya, sehingga kita buat grafik perbandingan dari akurasi ya, nilai akurasi perbandingan antara akurasi dan epoch berdasarkan nilai trend dan validation. Di sini terlihat bahwa untuk akurasi memang dari mulai epoch ke-0 sampai dengan ke-1 sampai ke-5 ini selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi pada grafik validasi di sini itu untuk nilainya itu si grafik ini berhenti atau tidak kembali naik itu ketika dia mencapai di epoch 2. Jadi setelah epoch 2 berikutnya itu cenderung menurun atau stagnan ya. Jadi tidak kembali naik. Nah, di sini rekan-rekan, jadi kalau validasi ini akan menggambarkan bahwa si model ini ketika dia sudah mencapai di epoch 2 itu tidak kembali melakukan tidak ada kenaikan akurasi, sehingga ini menunjukkan bahwa setelahnya itu model sudah terjadi overfitting gitu ya, atau kejadian di mana si model itu tidak bisa mempelajari, kurang bagus dalam memprediksikan untuk data baru. Jadi karena setelah epoch 2 ini terjadi overfitting sehingga model ini kita train kembali. Jadi kita hentikan untuk epochnya itu adalah di 2 ya, di 2 epochnya. Sehingga kita buat ulang untuk di sini untuk pemodelannya ya. Jadi yang sebelumnya untuk epochnya itu adalah
5, kita buat ulang menjadi epochnya 2, sehingga di sini untuk hasil di sini ya, buat ulang, lalu hitung ulang lagi untuk pengujian pada data latihnya, sehingga didapat ini untuk akurasinya itu sebesar 87%. Seperti itu. Oke, setelah ini sama tinggal kita buat conversion metric ulang itu. Jadi sampai sini gitu ya. Jadi dalam pengujian model ini bukan hanya kita memperhatikan akurasi ya, walaupun di sini grafik akurasi itu terus naik, memang kan semakin dia mempelajari itu semakin bagus, tapi perlu kita mempertimbangkan adanya validasi gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan dari ini ya, praktek untuk sentimen analisis dari data review film dari dataset keras. Oke. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.